Iqra itu artinya membaca. Pertanyaannya, dengan apa kita membaca? Begini ya, manusia itu punya 4 instrumen untuk mengakses pengetahuan. Yang pertama itu kan ada lisan, membaca teks secara tertulis. Kemudian kita juga punya instrumen-instrumen indrawi semacam mata, telinga, yang itu bisa digunakan untuk melakukan observasi secara empirik, sehingga kita bisa mengetahui atau membaca hal-hal yang ada di ufuk alam ini. Kemudian ada yang namanya otak, itu juga instrumen rasio atau intelek untuk menelaah sesuatu secara filosofis. Kita bisa membaca menggunakan otak ini secara rasional. Yang terakhir, yang keempat, ada satu alat yang paling tinggi yang kalau digunakan itu bisa menangkap, bisa membaca ilmu-ilmu atau pengetahuan yang ada di alam yang tinggi itu, bisa mengakses pengetahuan langsung dari sisi Tuhan. Dan itulah yang disebut dengan jiwa atau ruh. Dan perlu metodologi yang sifatnya iluminatif, ya, mengaktifasi potensi jiwa lewat bimbingan guru-guru spiritual tertentu, sehingga kita bisa mengakses kesadaran lebih tinggi, memperoleh pengetahuan-pengetahuan dari sisi Allah. Nah, itu dia. Pertanyaannya, dengan apa Nabi Muhammad SAW itu mengakses pengetahuan? Kalau lewat membaca, banyak orang membantah bahwa Nabi tidak bisa membaca. Kalau sekedar lewat melihat, ya Nabi melihat, tapi semua orang juga melihat. Dan terjawab bahwa satu-satunya alat yang membuat Nabi menjadi sangat cerdas itu adalah ketika beliau mampu menggunakan potensi ruh ini untuk mengakses pengetahuan secara langsung dari Tuhan. Karena itulah beliau memperoleh banyak sekali ilham atau wahyu, termasuk yang terjadi di Gua Hira. Jadi ayat 1-5 yang turun pertama di Gua Hira itu sebenarnya adalah menggambarkan pengalaman Muhammad pada level keempat ini, ketika beliau mampu menggunakan kecerdasan iluminatif untuk membaca hal-hal yang sifatnya sangat batiniah atau esoteris. Dan ini bisa kita lacak dari ayat demi ayat. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Pertanyaannya, membaca. Dengan cara apa membaca? Nggak ada disodorin teks pada Muhammad, baca. Atau lihat itu, baca. Nggak ada. Nabi Muhammad disuruh baca. Dengan cara apa? Bismi rabbik. Ingat, bismi rabbik. Jadi Muhammad disuruh baca dengan ismu Rabb, dengan menyebut-nyebut isim Tuhan, nama Tuhan, ismu zat, nama Tuhan banyak ya, Allah dan macam-macam. Itu menjadi instrumen zikir semua. Itu menjadi nama-nama yang digunakan untuk berzikir. Karena menyebut-nyebut nama Tuhan untuk memperoleh pengetahuan itu disebut dengan metode zikir. Jadi yang terjadi di Gua Hira yang dilakukan Muhammad sejak muda sampai usia 40 dan seterusnya, itu adalah zikir sebenarnya. Oke ya, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tujuan zikir itu kan untuk kembali kepada the source of creation, sumber penciptaan, kepada azalinya kita, kepada Tuhan yang ada dalam diri kita itu, yang meliputi segala sesuatu itu. Jadi itu ya. Yang kedua, dengan cara apa kita berzikir? Disebutkan di ayat kedua, khalaqal insana min alaq. Jadi manusia itu kita bisa menjangkau pencipta, Tuhan yang pencipta itu lewat dimensi alaq itu. Alaq itu tahu kan? Alaq itu kan segumpal darah. Segumpal darah itu dalam bahasa sufistik itu adalah kalbu. Kalbu itu letaknya di titik, di tempat, di titik segumpal darah itu ada di diri kita. Nah, disitulah sebenarnya tempat Allah bersemayam atau bertajali, karena kalbulah sebenarnya bisa menampung dia itu. Jadi berzikir yang benar yang biasa diajarkan dalam dunia sufistik itu adalah zikir yang tertuju pada titik alaq itu, pada kalbu itu. Oke ya. Nah, jadi alaq itu bukan sekedar dimensi material segumpal darah, tapi juga hati nurani itu. Oke guys, selanjutnya khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram. Karena itulah kalau kita bisa membaca dengan cara yang benar tadi, menyebut nama Tuhan tertuju pada kiblat kalbiah itu, maka Anda akan memperoleh kemuliaan dari Allah. Jadi para sufi, para arif rabbani, para wali nabi itu orang-orang yang
keramat semua itu, orang yang karomah kemuliaannya tinggi sekali karena mampu terus menerus berzikir kepada Allah. Kemudian selanjutnya adalah Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dengan cara apa Tuhan mengajar? Dengan kalam. Kalam ini kan bukan sekedar pena dalam makna lahiriah. Tuhan tidak mengajarkan kita dengan pena langsung di sekolah-sekolah, tapi pena ini dipahami dalam dunia sufistik adalah kalam a'la. Kalam a'la itu adalah lisan Tuhan yang maha tinggi, atau akal awal, atau nur Muhammadi, atau nurullah, merupakan entitas awal yang dia ciptakan, yang dari entitas atau cahaya inilah kemudian tercipta berbagai hal. Jadi pengetahuan itu tercipta lewat elemen Nur Muhammad ini. Itulah disebut dengan kalam, ya, yang merupakan bahan baku awal bagi Allah untuk menciptakan segala jenis alam. Nah, pada ayat terakhir dikatakan bahwa alamal insana ma'alam ya'lam. Nah, barang siapapun yang mampu berzikir secara kuat, punya metode yang benar dalam mengucap ismu rabbik, dia dengan cara terfokus pada kalbu sehingga terkoneksi dengan kalam Allah, dia pasti akan mendapatkan pengetahuan yang tinggi dari sisi Tuhan sebagaimana para nabi memperolehnya. Alamal insana ma'alam ya'lam. Dengan cara itulah dia mengajarkan kita segala hal yang kita sebelumnya tidak tahu. Itulah namanya mukasyafah, diperlihatkan hal-hal yang tinggi yang sebelumnya tidak bisa kita peroleh. Itulah metode membaca yang sangat tinggi, menggunakan instrumen iluminatif, menggunakan metode jiwa, zikir yang dibimbing oleh Jibril, mursyid ataupun khizir. Jadi Islam itu agama pengetahuan, punya banyak metode membaca, dan salah satunya ada metode ruhiyah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.